uang itu serupiah pun sampai hari ini tidak ada yang nyisa di yayasan ya. 1 rupiah pun nggak ada di yayasan. Berarti bukan uang donasi yang selama ini diperbutkan ya? Bukan, ya? bukan ya? berbeda. Ini kan sudah dibawa ke NTT 1,3 miliar itu. Gitu. Nah ini kan ada pemasukan yayasan yang masuk, dana yang masuk ke dalam rekening yayasan. Yang begitu masuk, besoknya langsung keluar. Nah keluar ini tanpa melalui mekanisme daripada bendahara. Gitu. Karena dalam posisi Mas Geri tanggal 3 Januari menjadi ketua yayasan, beliau mengganti spesimen bank menjadi spesimen dia sendiri. Gitu. Sehingga karena ini penarikan tunai, sehingga ini terbaca menjadi penarikan yang dilakukan oleh Mas Geri. Uang ini keluar setelah Teknopi keluar dari ketua yayasan apa gimana? Iya, ya memang pada prinsipnya Teknopi tidak turut serta dalam hal yayasan setelah tanggal 3 Januari 2025 sesuai dengan akta perubahan pengurus yayasan, di mana perubahan antara Mas Geri menjadi ketua yayasan. Jadi sedikit saya ulas ke belakang bahwa Mas Geri itu bergabung di dalam yayasan berdasarkan daripada AHU itu di bulan Desember 18 Desember 2024 menjadi sekretaris yayasan. Nah pada tanggal 3 Januari 2025 kedudukan sekretaris diganti dan Mas Geri menjadi ketua yayasan. Nah sepanjang Mas Geri jadi ketua yayasan, komunikasi yang memang tidak pernah diciptakan dengan pengurus lainnya. Organ yayasan itu ada pembina, pengawas, dan pengurus lainnya. Pengurus lainnya itu ada pengurus itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Nah komunikasi ini yang tidak tercipta. Nah sehingga memang pengurus lainnya ini, organ lainnya termasuk pembina, pengawas, dan bendahara, sekretaris, wakil ketua datang kepada kami, memberikan kuasa kepada kami untuk menghadapi persidangan perdata di Pengadilan Tangerang atas gugatan kuasa donatur. Nah inilah surat gugatannya, surat kuasanya. Jadi kami agak sedikit merasa harus mengklarifikasi karena ada bahasa Mas Geri diduga kami itu ilegal. Nah makanya kami membantah, ini surat kuasa kami dan silakan klarifikasi dengan pemberi kuasa, yaitu mereka pembina, pengawas, jadi pembina 2, bendahara, sekretaris, semuanya kecuali Mas Geri. Nah karena ini kan organ yang aktif di dalam organisasi yayasan, gitu. Lembaga yayasan ini lembaga berbadan hukum. Jadi tidak serta-merta seorang ketua itu bisa mengambil suatu kebijakan sendiri. Jadi di dalam yayasan itu diatur dengan undang-undang. Itu baik mekanisme yayasan, termasuk juga koordinasi yayasan, pengambilan kebijakan dalam yayasan itu diatur oleh undang-undang. Yang dilakukan oleh Mas Geri itu lebih karena banyak hal. Mas Geri kan sepanjang kami koordinasi dengan pengawas, organ pembina, pengawas dan pengurus lainnya, tidak ada koordinasi terhadap mereka terhadap apapun yang dilakukan oleh Mas Geri. Nah ini yang kita sayangkan, mulai dari perpindahan uang donasi itu tidak ada koordinasi sama siapapun. Karena ini kan program-program yang pengalihan dana ke NTT itu bukanlah suatu program yayasan. Nah, ketua dan pengurus yayasan itu hanya menjalankan program apa yang sudah diprogramkan. Nah, sekarang ini program baru tanpa ada koordinasi oleh pembina. Setiap pengesahan program yayasan dan anggaran itu harus pengesahan daripada pembina berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan undang-undang yayasan. Nah, peralihan dana dari rekening yayasan ke rekening Mas Geri itu juga tanpa sepengetahuan
pembina, pengawas yayasan. Termasuk uangnya 100 juta. Nah, dalam hal uang-uang tidak ada sama sekali koordinasi. Nah, selanjutnya Mas, bentar. Kalau untuk uang yang 100 juta itu kok bisa main keluar itu aja seperti apa sih? nah, sebetulnya sama seperti dengan dana yang donasi. Dana 100 juta ini masuk ke rekening yayasan. Nah, organ yang lain nggak tahu ini dana dari mana, karena tidak ada permintaan, tidak ada invoice dan segala macamnya masuk ke rekening yayasan, tiba-tiba keluar dari rekening yayasan. Sehingga tanpa ada koordinasi dengan siapapun, pembina, pengawas, gitu. Termasuk bendahara juga gitu. Berarti dia Keluar. punya rekening sendiri dong. Bukan rekening yayasan. Tetap Jadi ya. waktu Kok bisa main keluarin gitu aja berarti dia punya spesimen rekeningnya atau apa? spesimen rekening itu adalah Mas Geri, spesimennya. Jadi Mas Geri bisa keluarkan. Tapi kekuatan hukum dari yayasan itu, kalau dia ketua itu punya hak nggak sih secara hukum untuk pengeluaran itu? Karena dia kan ketua, Iya, pemimpin lah, Oke. punya hak kan Hak untuk apa, Mas? untuk mengeluarkan duit itu tanpa koordinasi ke lain. Itu melanggar hukum nggak? Secara hukum ya? Itu yang tadi saya maksud adalah dugaan penyalahgunaan wewenang. Kalau kemudian dia mengatasnamakan ketua yayasan, maka dia minimal harus berkoordinasi dengan bendahara, sekretaris, dan pembina yayasan. Poin itu ya. Poinnya itu. Kalau uang itu masuk kemudian keluar begitu saja, maka bagaimana kemudian yayasan bisa mempertanggungjawabkan Oke. uang itu? Sedangkan wadah uang masuk itu adalah rekening yayasan seperti Ibu tanya tadi, bukan pribadi. Siap. Kalau memang tadi klarifikasi Mas Geri bahwa uang itu untuk kemudahan Mas Geri, kenapa kemudian tidak ditransfernya ke rekening Mas Geri saja, Oke. jangan ke yayasan? Karena ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh yayasan terhadap apa yang masuk dan keluar dari yayasan gitu. Nah, terkait pada kuasa, saya bacakan anggaran dasar yayasan. Ketua Umum Mas Geri bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan. Jadi nggak bisa sendiri juga. Harus bersama salah seorang pengurus, anggota pengurus lainnya. Tapi kalau pemilik atau yang pendiri Sama sekali Pendiri nggak ada, Nggak nggak ada. lepas Dari dari Novi segala sendiri udah hal lepas. dengan dari tanggung Tenopi jawab. lepas ke kami pun Tenopi nggak ada ini, kami kuasanya dari teman-temannya dari yayasan. Jadi kalau statementnya Mas Geri bahwa kami menghalang-halangi dokumen keluar, uang itu keluar, kami kuasanya satu, yang pertama ya, dia kan menyampaikan bahwa Tenopi yang menghalang-halangi itu melalui kami, itu nggak benar. Kami dapat kuasa dari organ-organ yayasan ya, pengurus, pembina, pengawas. Ini ada per 3 orang, ada 9 orang yang sah secara hukum, ada 3 ya, pengurus, pembina, dan pengawas. Jadi 9 orang yang berada di yayasan semuanya menguasakan kepada kami gitu, kecuali Mas Geri. Kami nggak tahu ada kemudian hal apa yang sehingga Mas Geri seolah-olah ya menyudutkan pihak kami begitu. Padahal sudah sangat jelas bendahara itu bertanyanya begini kepada Mas Geri. Audit itu apakah yang diperlukan audit tahunan ataukah audit project base? Itu saja. Kalau kemudian tahunan, maka tentu bendahara harus mempersiapkan dokumen-dokumen tahunan. Betul. Tapi kalau project base saja, tentu bendahara hanya akan mempersiapkan project base saja, yaitu mulai adanya donasi sampai keluarnya gitu. Itu yang kemudian kenapa kok dipotong gitu, tidak kemudian disampaikan saja ke publik gitu. Bu, Jadi kalau dia audit tahunan, tentu dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Sementara penyaluran dana donasi tersebut di tanggal 5 Januari 2025 gitu. Nah, sehingga tidak sinkron kalau ini audit yang diminta oleh Kemensos adalah audit dana yayasan selama 1 tahun, Ya, nggak sinkron Benar. gitu. Nah, sinkronnya adalah base project yaitu tentang kaitan dengan donasi yang disalurkan. Nah, kapan donasi yang disalurkan itu
mulai dari adanya di rekening yayasan, jadi bisa lewat tahun dia kapan disalurkan. Nah, pada waktu persidangan kemarin kan hadir tuh persidangan yang di Pengadilan Negeri Tangerang, hadir tuh pihak dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial. Kami sempat bertanya, audit apa sih yang diminta? Masa audit yayasan? Enggak. Harus audit nyamper. Auditnya itu karena donasi itu di atas 500 juta, butuh akuntan publik untuk pembuktian. Sehingga dia tentang uang donasi gitu. Tapi kami akan tindak lanjuti lagi dengan Kemensos karena membawa nama yayasan, Mas Giri membawa nama yayasan gitu. Sehingga kita mau semua terang benderang gitu. Terang benderang dan diluruskan. Nah, itu kaitan dengan audit tadi. Dari pihak yayasan mempunyai deadline sendiri. Kemarin memang kita berkoordinasi dengan prinsipal kami tentu pembina, pengawas, dan pengurus yayasan yang lainnya. Pada prinsipnya prinsipal kami mau segera diselesaikan permasalahan baik internal maupun eksternal. Ini ada deadline-nya gitu, sebenarnya gini, itu kan sumbernya dari ini ya, dari dana ya. Jadi kalau dari bendahara, tadi siang kami berkoordinasi, insya Allah malam ini diselesaikan. Jadi malam ini audit tahunan akan diselesaikan. Jadi kalau memang Mas Geri menginginkan itu, maka nanti silakan berkoordinasi dengan pihak yayasan gitu. Jadi jangan berdiri atas nama diri sendiri, tapi berdirilah atas nama ketua yayasan bersama yayasannya gitu. Artinya kalau berbelit-belit seperti apa? Jadi sebenarnya kan auditornya juga pengurus yang lain tuh nggak tahu siapa. Pembina juga nggak tahu siapa auditornya, kantor akuntan publik mana gitu. Tanpa diketahui, yang ada tuh hanya Mas Geri minta data tahun 2024. Sementara Mas Geri jadi ketua tuh tahun 2025. Bu, spill dikit Bu. Tadi kan Ibu bilang kalau masuk ke rekening dia itu bebas ya. Ini kan masuk ke rekening yayasan ya. Bedanya sama rekening dalam tanda kutip yang uang Agus masuk ke rekeningnya, bedanya di mana Bu? Kalau rekening kalau uangnya dana donasi juga sama dititipkannya di yayasan sama teman-teman. Uang yang kemudian disampaikan Mas Geri juga sama di yayasan. Tapi kalau uang yang dana donasi itu kan bertahannya lama ya, 2 bulan lebih sampai kemudian perpindahan ke pengurusannya Mas Geri baru kemudian berpindah. Sedangkan yang disampaikan Mas Geri kemarin adalah uang yang 100 juta yang hanya numpang lewat saja. Jadi malamnya ditransfer terus besoknya sudah hilang gitu uang itu yang kemudian dipertanyakan oleh pengurus lewat permintaan klarifikasi secara tertulis gitu. Jadi jangan kemudian pakai kebiasaan karena gitu, kebiasaan dulu juga kayak seperti itu gitu. Iya. Sementara Mas Geri sendiri bergabung dalam yayasan di tahun Desember 2024. Artinya Mas sendiri merasa bahwa Mas Geri ini Tapi terlalu sedikit, berani, saya bicara by data AHU yayasan yang bisa diakses. Ya, artinya terlalu berani nggak sih Mas Geri melakukan ini? Ya, sebenarnya bukan ke sana ya, tapi lebih ke bertindaknya untuk dan atas nama siapa. Kalau kemudian atas dirinya sendiri ngomong apapun silahkan. Tapi kalau kemudian atas nama yayasan, maka ada dokumen-dokumen yang kemudian harus dilampirkan oleh Mas Geri. Misalkan saja, Mas Geri menyampaikan bahwa ada permintaan audit dari Kemensos gitu ya. Sampai hari ini dokumen itu tidak ada. Jadi, Dan laporan yang disampaikan Mas Geri ke Kemensos terkait dana donasi itu sampai hari ini tidak pernah disampaikan kepada organ yayasan yang lain, pembina, pengawas, dan pengurus yang lain. Nggak ada data sama sekali di yayasan. Tapi intinya Bapak itu pengennya yang audit yang 1,5 M itu dibedakan sama audit yang tahunan ya? Wah, pastinya begitu. Gitu. dan maksud kami begini, kalau memang benar-benar niatnya baik, maka sampaikan dengan cara yang baik. Misalkan beliau kan sudah ke Kemensos tuh bikin pelaporan katanya atas nama ketua yayasan. Betul. Terus kemudian ke donatur juga. Tapi kok ke yayasan nggak ada gitu. Ke internal sendiri nggak ada. Nggak ada. Jadi
ke dalam rumah nggak masuk tapi keluar sudah keluar gitu dokumen-dokumen itu yang kemudian sangat disayangkan oleh badan pengurus lain gitu, sehingga Nah. mereka kalau ditanya uang itu digunakan untuk apa, dibeli apa saja, itu nggak akan bisa jawab karena memang datanya nggak dikasihkan ke mereka gitu, laporan itu nggak ada. Berarti kemarin yang 1,3 miliar itu nggak tahu tuh. Nggak tahu. Sampai sekarang yayasan nggak tahu reportnya segala macam. Nggak tahu sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Geri selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Geri, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Berarti kasarnya itu uang bisa aja digunakan buat apa aja gitu ya, karena nggak ada bukti reportnya buat ke yayasan gitu ya. Tapi nggak sampai masuk ke situ. Belum ada sampai hari ini. Enggak hanya bang dugaan. Termasuk itu. juga mekanisme yang dilakukan Mas Geri, mulai dari rekening yayasan masuk ke dalam rekening pribadi. Nah, yayasan diatur dengan undang-undang. Undang-undang yayasan tentang yayasan nomor 16 tahun 2005. Saya spill dikit ya. Pasal 5, kalau dana yang ada di rekening yayasan itu merupakan harta kekayaan yayasan. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Nah, juntonya pasal 70. Jadi pasal 5 dan 70. Nah, pasal 70-nya adalah ketentuan pidana. Setiap anggota organ yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, dan atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Sebenarnya ini yang dijaga. Niat baik harus didukung dengan cara yang baik. Tapi itu uang jatuhnya uang donatur ya. Oh ini uang donatur yang masuk yang akan dialihkan atau digunakan sama si Geri itu uang donatur ya. Sumbangan Rekening donatur. yayasan dia berarti dia Uang donatur. Uang yang ada di rekening yayasan. yang ada di dalam rekening Itu yayasan. sumbangan donatur kan jatuhnya. Sumbernya. Oke. Tapi di saat dia masuk ke dalam rekening yayasan, berarti itu bagian daripada uang yayasan. Ya. Gitu. Yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau uang yayasan ini mengalir kepada pribadi organ pengurus tanpa dasar yang jelas, Nabrak hukum dong ya. yang ditabraknya undang-undang yayasan. Ada ancaman hukuman pidana di dalam undang-undang yayasan. Ini kita spill dikit. Ya. Dan ini bukan delik aduan. Pak tadi kan katanya masih nunggu klarifikasi dari Geri terkait uangnya dipakai. Nah, kalau dari yayasan dan Mbak sendiri mungkin itu ada deadline atau tenggat waktunya harus kapan? 3 hari kah? 2 hari kah? Atau gimana? Enggak ada, karena memang kalau untuk kepengurusan ya, rapat pengurus apa sudah ada aturannya yang mengatur. Kita menunggu itu klarifikasi dulu satu, terus kemudian kalau kemudian Mas Geri beritikat baik maka silahkan menjawab. Tapi kalau kemudian tidak menjawab berarti ada sesuatu di situ. Kemudian pihak yayasan mengadakan rapat lagi akan dibawa ke arah mana. Karena jangan sampai orang yang makan nangkanya yayasan yang kena getahnya gitu. Karena yayasan nggak tahu sama sekali nih, nggak tahu menahu nih soal dana-dana ini gitu. Kalau seminggu, 2 minggu, sebulan dari Geri nggak ada klarifikasi, apa langkah selanjutnya? Kalau seminggu ya, dia batasnya seminggu saja. Klarifikasi seminggu, kemudian ada dan tidak adanya Mas Geri, audit akuntan publik tetap dilaksanakan oleh yayasan. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu disesuaikan, misalkan dana donasi ke NTT, tentu pihak yayasan nggak bisa melakukan itu karena nggak ada datanya, gitu sih. Bu, posisi Saika atau masih ini sih Dari mana? ketua yayasan? Di dalam akta yayasan yang terakhir tanggal 3 Januari 2025, Mas Geri selaku ketua yayasan. Sampai sekarang. Sampai sekarang belum ada perubahan. Soal yang apa sih yang di Polres Bekasi itu gimana sih soal perihal acak-acak yayasan itu katanya ada tuduh memisahkan ya kalau nggak salah anak.
Iya, betul. Begini teman-teman, karena kami kuasa hukum dari yayasan, maka kami bertindak untuk dan atas nama seluruh pengurus yayasan. Eh, Yayasan tidak pernah meminta Mas Geri untuk menangani kasus anak yang ada di Polres Metro Bekasi, gitu ya. Tidak pernah yayasan mengeluarkan dokumen apapun yang meminta ketua yayasan untuk mengurus itu. Itu yang pertama. Kami juga sudah klarifikasi ke Polres Metro Bekasi ya Pak, bahwa Polres Metro Bekasi juga tidak mengenal saudara Geri, gitu ya. Mereka tidak tahu maksud dan tujuan saudara Geri membuat klarifikasi itu. Lebih jauh sebenarnya teman-teman, menyampaikan identitas anak di ruang publik secara terbuka ya, itu melanggar undang-undang. Itu yang sangat kami sayangkan. Kenapa Mas Geri tidak terpikir sampai ke sana? Harusnya namanya kemudian tidak perlu disebut, terus nama ibunya juga tidak perlu disebut. Ini yang dimaksud oleh pendiri ya yayasan, yaitu Teknopi. Kenapa Mas Geri setega itu mengacak-acak yayasan? Artinya semenjak Mas Geri kemudian menjadi ketua yayasan, hal-hal yang tidak diarahkan atau tidak melalui surat penunjukan kepada Mas Geri itu dia lakukan gitu. Bagaimana kemudian pihak yayasan nggak nyuruh nih nyari ibu korban, terus karena anaknya aman di yayasan, dan ada dokumen yang kemudian ibunya itu menyerahkan ke yayasan untuk dirawat. Kemudian pihak Polres Metro Bekasi juga menyampaikan bahwa tidak ada masalah apapun terhadap ibu korban ini. Tiba-tiba di media Mas Geri berstatement bahwa dia diminta untuk membuat sayembara, gitu teman-teman. Makanya kami penting mengklarifikasi itu ya Pak, Ya, ke Polres. Kami sampaikan apakah benar ada sayembara. Polres Metro Bekasi menyampaikan tidak pernah ada sayembara. Dan sayembara itu bukan SOP kepolisian. Maka kami rubah kemudian, kalau gitu apakah mungkin Mas Geri salah sebutkan begitu menjadi sebuah DPO? Adakah kemudian DPO terhadap ibu korban ini? Dan Polres Metro Bekasi juga menyampaikan sampai hari ini tidak pernah ada DPO terhadap ibu korban. Itu yang kemudian disampaikan oleh Teknopi. Kenapa Mas Geri terlalu jauh mengambil langkah ya, menyampaikan ini ke publik, terus juga mencari data-data orang yang tidak diarahkan oleh pihak yayasan. Indikasinya mungkin apa sih Bu? Mungkin dari pihak Teknopi sendiri, kenapa kok Geri ini sampai kayak ibarat kata kita bisa bilang bersolok karir untuk kasus-kasus yang terkait yang di yayasan, mungkin dari yang apalagi ini yang di Bekasi. Ada indikasi apa sih mungkin? Kami belum bisa menyimpulkan maksud dan tujuan serta indikasinya gitu. Kami Kita masih hanya dalami, bisa ya. sampaikan apa yang menjadi fakta berdasarkan dengan data. Gitu. Jadi tidak berdasarkan cerita. Makanya di hadapan semua kami buka data. Gitu. Ini profil yayasan, undang-undang yayasan, surat kuasa dan segala macamnya. Seperti apa kondisi yayasan sekarang pasca dipegang sama Geri? Kan tadi kan barusan Mas Ari kan banyak banget nyebutin kesalahan. Ini kondisi yayasan seperti apa sih sekarang? Pada prinsipnya yayasan berjalan operasional biasa saja. Karena tanpa ada ketua Tanpa pun, ada yayasan ketua pun, tetap berjalan. ada wakil ketua loh, Ada wakil ketua soalnya. yang juga punya hak wewenang yang sama dengan ketua. Gitu. Jadi koordinasi yang lain itu berjalan, cuman Mas Geri aja yang nggak jalan koordinasinya. Gitu. Berarti di bawah itu banyak yang kecewa juga dengan kinerja Geri ya selama ini, gimana? Banyak. Ada yang tanda tangan di kita seluruh pengurus ya, kecuali Mas Geri. Itu tentu ada hak-haknya yang harus dilindungi, baik itu secara hukum maupun secara jabatan dia di dalam yayasan. Itu yang kemudian kami sayangkan, kok Mas Geri bertindaknya atas nama ketua tapi seolah-olah dia sendirian gitu, solo karir gitu. Nah, jika pertanyaan tadi apa yang dilakukan yayasan, sampai hari ini yayasan melakukan audit ya, audit terhadap keuangan per tanggal Januari tahun 2024 sampai Desember, dan juga base project ya Pak, itu yang diselesaikan. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial terkait audit apa sih. Kalau kemarin kan ceritanya informal ya,
karena diskusi dengan Kementerian, kami akan bersurat nanti dengan Kementerian Sosial sehingga supaya memisahkan apa yang dilakukan secara personal dengan atas nama yayasan. Yayasan itu tidak tunggal satu orang, tetapi ada banyak orang yang punya peranan dan fungsi masing-masing dan berbadan hukum gitu, sehingga semua punya resiko hukum. Tapi kan Mungkin nggak akan pihak yayasan ingin mengganti ketua baru Giri dilengsarkan, mungkin itu ada keinginan seperti itu. Sejauh ini belum sampai di situ karena memang ini butuh klarifikasi, penjelasan. Kawan-kawan pengurus yayasan mungkin masih berpikir bahwa apakah ini ketidaktahuan, ketidakmengertian. Bahkan memang sejauh ini kan dari pihak yayasan sendiri kan keep silent ya. Tapi karena Mas Giri memblow up di media sosial gitu, ini membuat pengurus semua organ yayasan harus diluruskan ini. tapi bicara diluruskan kan awalnya kan jadi PH-nya si Gary sendiri dong, ya kan? Pernah jadi bareng lah sama Gary ya kan waktu itu kan kalau nggak salah. Siapa? PH dari ini, ibu ini. Ya Bu ya. Nah, Pernah kami mendampingin. tegaskan bahwa Beda. Mas Gary tidak masuk sejauh kami menangani Teknopi. Mas Gary bukan kuasa hukum. Jadi teman-teman Mas Gary masih tidak masuk dalam surat kuasa. karena bukan pengurus sama sekali di awalnya. Di bulan November, Agustus, September, Oktober itu Mas Gary bukan siapa-siapa baik itu di yayasan maupun di Teknopi. Jadi lebih pada pengaman sharing awalnya. Mas Gary baru bergabung di yayasan di bulan Desember ya Pak. Desember sebagai sekretaris, baru kemudian di Januari menjadi ketua itu. Nah, tadi masih pertanyaannya, apakah Mas Gary memberi kuasa kepada kami bersama dengan Teknopi? Enggak. Jadi memang permasalahannya itu seperti kami bilang di awal teman-teman, ada dua. Yang pertama tentang personal pribadinya Teknopi, itu surat kuasanya khusus. Terus kemudian tentang yayasan, yang itu juga khusus. Yayasan ini tidak ada hubungannya dengan Teknopi lagi, karena Teknopi tidak masuk dalam akta yayasan sama sekali. Yayasan kuasa kami terhadap yayasan itu ditunjuk dan ditandatangani oleh badan-badan yayasan ya, itu baik pengawas, pengurus dan pembina. Ibu, tapi perihal tadi sayembar itu kan ada langkah-langkah yang diambil juga nggak untuk Mas Gary? Sayembara yang mana? Kita makanya nggak tahu cari itu. orang tua dari Oh, itu kan sayembara atas namakan ya, kepolisian ya. Yang jelas kami sudah berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi Itu nggak bahwa ada. sayembara itu tidak ada. Berarti alasan